Shalom dan salam sehat. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mengalami perjumpaan karena kasih Tuhan. Setelah seharian kita menjalani aktivitas kita, kesibukan kita, perjuangan-perjuangan untuk pencapaian yang terbaik. Namun tentu kita merasakan dan mengalami bagaimana kasih setia Tuhan selalu boleh kita alami dalam menjalani hidup setiap hari. Mari bersama-sama dengan penuh kerendahan hati kita bersekutu di hadapan Tuhan, mencari wajah-Nya, menaikkan doa dan pujian kita, dan memohon tuntunan dalam dan melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita memuji Tuhan. Sangat suka mendengar nama-Nya yang megah, bagaikan musik yang merdu terindah di dunia. Ku kasihi Yesus, ku kasihi Yesus, ku kasihi Yesus, ku sambut kasih-Nya. Terungkap kasih penebus yang mati bagiku, darah-Nya yang tercurahlah menghapus dosaku. Kasihi Yesus, ku kasihi Yesus, ku kasihi Yesus, ku sambut kasih-Nya. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 34, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mari kita berdoa. Bagimu hormat, pujian, dan kemuliaan ya Allah, ya Tuhan kami. Kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kembali kami boleh berada dalam persekutuan sehati dalam doa, menikmati hadirat Tuhan, mensyukuri kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Seraya mendengar, membaca, dan merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon penyertaan dan tuntunan daripada-Mu ya Roh Kudus, bimbingan-Mu dalam memahami akan kebenaran firman-Mu. Buka akal hati dan pikiran kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, kami semua telah sedia mendengarkannya. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom, pembacaan pada malam hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat 1-11, berbunyi demikian. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir, lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku.
Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sehingga tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Mengalami Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita meyakinkan orang lain bahwa Tuhan itu baik? Bagaimana kita meyakinkan orang lain bahwa Tuhan itu baik? Tentu mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyatakan dan membuktikan itu. Paling tidak, itu berangkat dari pengalaman kehidupan kita setiap hari. Bahwa kita bisa bernafas sampai saat ini. Kita boleh menikmati makan dan minum, boleh beraktivitas, boleh bekerja. Itu semua oleh karena kasih, kekuatan, dan perlindungan yang daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, untuk orang-orang yang berpikiran modern, kita mungkin bisa mengajukan sejumlah bukti akan kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Atau yang dapat diperiksa, yang dapat dilihat dari kenyataan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Bahwa siapa yang mengadakan dan menciptakan gunung-gunung ini? Yang menciptakan lautan. Bahkan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Kalau bukan ada yang mengadakannya, yakni Tuhan. Namun saudara-saudara, untuk orang-orang yang dipengaruhi oleh pandangan pasca modern, yang merelatifkan segala kebenaran, itu tidak butuh pengajaran dan berbagai bukti-bukti tertulis. Yang mereka butuhkan adalah pengalaman sebagai bukti. Yang mereka butuhkan adalah pengalaman sebagai bukti. Bahwa apa buktinya Tuhan itu ada dalam kehidupan. Apa buktinya bahwa Tuhan itu menyertai engkau? Apa buktinya bahwa Tuhan menyediakan makanan dan minuman yang engkau butuhkan setiap hari? Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan bagi orang-orang yang berpikiran, yang merelatifkan segala kebenaran. Nah, saudara-saudara, Mazmur ini mengajak pembacanya, termasuk saudara dan saya, untuk mengalami Tuhan. Alami sendiri kebaikannya. Kalau kita perhatikan ayat 9 pembacaan kita tadi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Apa yang pemazmur rasakan? Apa yang pemazmur kecap dan apa yang ia alami? Rupanya, Mazmur ini lahir dari pengalaman Daud yang dilindungi oleh Tuhan saat melarikan diri dari Saul yang hendak membunuh dirinya. Kalau kita perhatikan ayat 1, kita perhatikan ayat 1 dalam pertama Samuel ayat 18, pasal 18 sampai 27. Nah, sebagai orang buronan, berulang kali Daud mengalami kesesakan, mengalami penindasan, dan merasa terjepit. Namun saudara-saudara, setiap kali ia menjerit kepada Tuhan, Tuhan menolong Daud tepat pada waktunya.
Ayat 7 pembacaan kita tadi dikatakan di sini, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Artinya bahwa perlindungan Tuhan dirasakan. Bahwa ia dijaga oleh pasukan malaikat yang mengelilingi dia. Bagaikan penjaga atau pengawal yang 24 jam sehari menjaga Daud dengan sepenuhnya. Nah, pemazmur mengajak para pembacanya merespons Tuhan agar pengalaman hidup mereka diperkaya. Mari, pandanglah Tuhan. Maka hidup ini penuh dengan sukacita. Ayo, takutlah akan Tuhan. Maka Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ayat 10 dan 11 pembacaan kita tadi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengalami Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak usah menunggu saat tekanan hidup tidak tertahankan lagi. Artinya tidak hanya pada saat kita mengalami pergumulan, dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, atau ada pengalaman-pengalaman hidup yang sampai saat ini membuat kita begitu sulit, mengeluh, bahkan mungkin kita menangis. Alami Tuhan dengan melibatkan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Tidak hanya dalam kondisi seperti yang dikatakan tadi, kita mengalami masalah, kita sakit, kita mengalami pergumulan dan sebagainya. Mari kita mendekatkan diri padanya dengan sikap yang terbuka agar Dia dengan bebas menyapa dan menjamah kehidupan kita. Saat kita mengalami kehadiran atau pertolongannya, kita menaikkan syukur. Mari kita panjatkan syukur kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita masyurkan namanya di hadapan sesama kita. Bahwa Tuhan itu baik. Di tengah kondisi pandemik ini, tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa. Bagaimana kita mengalami Tuhan dalam kondisi-kondisi ini. Mari kita renungkan sejenak pernyataan ini. Benarkah kita tidak mengalami Tuhan dalam kondisi-kondisi ini? Kalau sampai saat ini kita bisa berada pada titik kehidupan kita malam ini, dan jika Tuhan berkenan besok, maka tentunya itu bukti bagi kita semua bahwa kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mengakhiri renungan malam ini apa yang dikatakan dalam pembacaan kita tadi pada ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara
Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus yang mengasihi kami, yang olehnya kami mengalami tuntunan di dalam Roh Kudus dalam menjalani kehidupan setiap hari. Kami rindu untuk mengalami Tuhan dalam hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dalam segala situasi dan keadaan apapun, dalam suka dan duka, pahit manisnya kehidupan ini, kiranya kami senantiasa mengalami Tuhan, kehadiran Tuhan, kasih Tuhan, kekuatan Tuhan untuk hidup dan kehidupan kami. Istimewa di tengah-tengah pergumulan bersama dalam menghadapi pandemik ini, dengan berbagai hal yang ditimbulkan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Namun sungguh di dalamnya kami boleh merasakan, mengalami Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari. Berkati dan tuntun kami ya Roh Kudus, agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami semua dalam menjalani kehidupan setiap hari, dalam mengangkat tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami, di dalam melanjutkan perjuangan-perjuangan kehidupan untuk pencapaian yang lebih baik lagi dalam hidup ini, baik di tengah-tengah keluarga maupun dalam berbagai tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami. Kami mohon Tuhan, anugerah hikmat, kebijaksanaan, kekuatan dan kesehatan, serta semangat dan sukacita untuk menjalani kehidupan kami setiap hari. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang dalam masa pemulihan, termasuk di dalamnya oleh karena paparan COVID. Tuhan, kami percaya anugerah iman dan pengharapan Tuhan anugerahkan, dan juga pemulihan bagi mereka semua. Berkati orang tua kami para lansia dalam menjalani usia indah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berkati saudara-saudara kami di dalam berjuang untuk mencari pekerjaan, untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup. Juga kami mendoakan anak-anak kami di dalam bangku sekolah mereka, bangku kuliah mereka. Kami mohon anugerah hikmat pengetahuan kesehatan bagi anak-anak kami. Berkati Tuhan akan Satgas COVID yang juga terus bekerja di tengah-tengah pelayanan dalam jemaat Tuhan. Anugerahkan hikmat dan kekuatan dan segala yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan, pendampingan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan oleh karena paparan COVID. Ya Allah ya Tuhan kami, malam menyelubungi kami. Berkati kami semua, jikalau malam ini kami akan beristirahat. Lindungi dan peliharakan kami Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Kami mengaku di hadapan-Mu ada begitu banyak pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang mendukacitakan hati Tuhan dan juga sesama kami hari ini. Ampuni kami ya Bapa di surga. Ini doa syukur kami, permohonan kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih untuk kebersamaan dan persekutuan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga dalam berbagai perjuangan dan pergumulan-pergumulan kita. Shalom, salam sehat, dan Bongimelo.